Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu yang disertai dengan kesaksian dari Sangkur. Bukan kita menentang pemerintahan daripada Bapak Joko Widodo, kita sangat hormat karena beliau adalah hamba dari Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Juga kita menghormati pemimpin Provinsi Banten Bapak Wahyudin dan Pak Andika, serta pejabat-pejabat tinggi di Provinsi Banten ini kita sangat menghormati. Puji Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun pemberontakan di sini. Puji Tuhan, selain hanya untuk memikul salib saja menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pemerintahan pusat di negara ini sampai pemerintahan di daerah-daerah diberkati oleh Tuhan. Itulah doa kita, dan corona sedang menjadi tren topik sampai seantero dunia ini di antara bangsa-bangsa, menjadi suatu wabah yang luar biasa, menimbulkan suatu ketakutan yang sangat mencekam. Tetapi kita percaya darah salib Kristus memberi pertolongan bagi kita semua. Darah salib Kristus yang akan menebus kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Baik, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi dan yang berbahagia oleh kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita ini. Sementara bangsa negara ini sedang berduka oleh penyakit corona yang sedang melanda, tetapi kita tidak boleh lupa semuanya ini merupakan penggenapan dari firman Allah. Terkhusus kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, puji Tuhan, dan juga dan sampai nanti ayat-ayat seterusnya. Juga Wahyu pasal 16, di situ juga merupakan hal ini semua akan terjadi. Jadi kita tidak perlu heran. Tetapi yang penting bagi kita sekarang adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore ini. Kita boleh merasakan uluran dua tangan Tuhan sebagai tanda belas kasih untuk mendapat pertolongan daripada Tuhan sore ini. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Silakan kita memasuki berkat yang baru, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Puji Tuhan, terus. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, Ya, tersungkur dan menyembah Allah. Ya, terus. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Terus. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang
dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Puji Tuhan. Sebelum kita melihat dari ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang sudah dibaca tadi, saya sekedar mengingatkan saja bahwa pada ayat 15 itu menceritakan tentang sangkakala yang ketujuh yang diperdengarkan disertai suara-suara nyaring dari dalam surga. Itu merupakan tanda pemerintahan atas dunia telah diambil alih oleh Tuhan. Ketiga sangkakala yang terakhir ditiup oleh malaikat yang ketujuh, disertai dengan suara-suara nyaring dari dalam surga. Itu merupakan tanda bahwa pemerintahan atas dunia ini telah diambil oleh Tuhan. Telah diambil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Selanjutnya, kesimpulan dari pembacaan pada ayat selanjutnya, kesimpulan daripada pembacaan ayat 16 sampai dengan ayat 18 adalah ke-24 tua-tua tersungkur dan menyembah Allah. Kesimpulan dari ayat 16 sampai dengan ayat 18 yang telah dibaca tadi adalah ke-24 tua-tua tersebut tersungkur dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Saudara, arti sepenuh dari penyembahan ialah satu, menghadap kepada satu pribadi. Menghadap kepada satu pribadi. Saat ini sedang menghadap tata Allah, tidak menghadap yang lain-lain. Amin. Dua, tunduk serta mencium kaki Allah. Tunduk serta mencium kaki Allah. Puji Tuhan. Mari kita menyimak dua hal di atas. Selanjutnya marilah kita menyimak dua hal di atas. Diawali dari tentang menghadap kepada satu pribadi. Tentang menghadap kepada satu pribadi. Wujudnya. Kalau kita menghadap kepada satu pribadi, wujudnya. Lepas dari segala berhala-berhala di bumi ini. Kalau kita menghadap kepada satu pribadi, wujudnya lepas dari segala berhala-berhala di bumi ini. Amen. Tidak menjadikan Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah kecil di bumi ini. Berarti lepas dari segala berhala-berhala di bumi ini. Puji Tuhan. Marilah dulu kita perhatikan itu di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu. Sebelum kita baca ayat 8, 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan di padang gurun. Ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ke suatu tempat yang sangat tinggi, terus Dan dalam sekejap mata saja, terus ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. ya, terus Kata iblis kepadanya, ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. ya, Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. ya. Dan aku memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh setan. Memang dunia ini sedang berada di bawah kuasa kegelapan. Ayat 7 terus. Jadi jikalau engkau menyembah aku, Ya, menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dari situlah dia memperlihatkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala kuasanya. Lalu semuanya itu nanti akan diberikan menurut kehendak setan itu sendiri. Puji Tuhan. Tapi syaratnya ada. Sujud menyembah kepada iblis atau setan. Tapi syaratnya adalah sujud menyembah kepada iblis atau setan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Selanjutnya ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepada setan terus. ada tertulis, Ya.
Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus lepas dari segala jenis berhala di atas muka bumi ini. Amin, saudaraku. Perkataan Yesus kepada iblis setan menunjukkan bahwa Yesus lepas dari segala jenis berhala di bumi ini. Menyangkut kelepasan dari berhala di bumi, menyangkut kelepasan dari segala jenis berhala di bumi ini, itu terkait dengan perkataan ada tertulis. Jadi kalau Yesus terlepas dari segala jenis penyembahan berhala di atas muka bumi ini, itu terkait dengan perkataan ada tertulis. Bukankah firman Tuhan seluruhnya tertulis di dalam Alkitab? Amen. Puji Tuhan yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Diawali dari kitab Kejadian, diakhiri sampai kepada kitab Wahyu. Puji Tuhan, itulah di situ firman Allah tertulis dengan sempurna. Puji Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Ulangan 6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Puji Tuhan, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. 12-13. Maka berhati-hatilah Ya. supaya jangan kau melupakan Tuhan Ya. yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, Dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. dari segala perbudakan dosa dunia. Terus? Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Ya. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ya. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Puji Tuhan, inilah yang dimaksud yang tertulis. Yesus tadi berkata ada tertulis. Itulah yang tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi di sini ada suatu peringatan. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan yang telah melepaskan kita dari dosa dunia ini. Hati-hati, jangan melupakan Tuhan yang telah melepaskan kita dari dosa dunia ini. Puji Tuhan. Prakteknya ada 3. Hati-hati, praktek tidak melupakan Tuhan ada 3. 1, harus memiliki takut akan Tuhan. Harus memiliki takut akan Tuhan. Kegunaannya bagi kita semua. 2, tidak bebas dan tidak berani berbuat dosa dan tidak berani berbuat hal-hal yang tak suci lainnya. Amin, saudaraku. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. 2, praktek yang kedua, harus beribadah hanya kepada Dia. Tadi sudah dibaca, betul? Harus beribadah hanya kepada Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, ibadah adalah sarana untuk membawa korban. Sarana bagi kita untuk membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Sama dengan memikul salib. B, ibadah adalah sarana untuk menikmati kelimpahan kasih dan kemurahan Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah tangan Tuhan, tangannya terulur bagi yang susah. Sebab itu mari kita menjabah, datang dan mendekat untuk menjamah ujung jumbai jubah Imam besar. Amen. Puji Tuhan. 3, demi nama Tuhan engkau harus bersumpah. 3, demi nama Tuhan engkau harus bersumpah. Berarti menyatakan suatu kebenaran dan kesetiaan demi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, resikonya
Kalau kita menyatakan suatu kebenaran dan kesetiaan demi nama Tuhan, resikonya menyangkal diri dan memikul salib serta mengikut Tuhan. Itu resikonya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barulah kita membaca ayat 14. Ada tertulis. Tadi ada tertulis. Selanjutnya ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain Lepas dari berhala. Terus. dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sampai nanti kita benar-benar terlepas dari segala jenis berhala-berhala di bumi ini. Amin. Puji Tuhan. Berhala ialah segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Berarti kalau pekerjaan, kesibukan, pendidikan, bisnis, usaha, harta, kekayaan, uang, ijazah, kalau itu nomor satu, itulah yang disebut berhala. Kalau hanya karena itu kita tinggalkan Tuhan, kalau hanya karena itu kita meninggalkan ibadah dan pelayanan, itu yang disebut berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi puji Tuhan, saat ini kita sedang menghadap hanya kepada satu pribadi. Itu yang dimaksud dengan menyembah kepada Allah. Dan 3 praktek yang tidak boleh kita lupakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai akhirnya kita lepas dari segala jenis berhala-berhala di atas muka bumi ini. Selanjutnya, ciri-ciri hidup dalam penyembahan berhala. Selanjutnya, kita akan di sisi lain kita akan melihat ciri-ciri hidup dalam penyembahan berhala. Injil Lukas 4 ayat yang ke-5. Injil Lukas 4 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, Ya. dan dalam sekejap mata ia Ya. memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Perhatikan kalimat. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Dalam sekejap mata ia dalam kurung iblis atau setan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Pendeknya, semua tersedia dalam sekejap mata tanpa proses salib. Amin, saudaraku. Pendeknya, semua tersedia hanya sekejap mata saja, hanya sekedip mata saja, tanpa proses salib. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan lain kata, mengambil jalan pintas. Kalau orang tidak mau menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah ibadah dan pelayanan, ingin meraih sesuatu tanpa memikul salib, disebutlah mengambil jalan pintas atau dalam sekejap mata. Inilah yang dikehendaki oleh orang-orang dunia ini. Tapi anehnya, tidak sedikit orang Kristen menginginkan segala sesuatu, mendambangkan segala sesuatu hanya dengan sekejap mata tanpa proses salib. Sudah sangat bertentangan dengan ibadah pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak menghendaki bangsa Israel melintasi daerah Palestina, sekalipun jarak tempuh dari Mesir ke tanah Kanaan itu jauh lebih dekat. Sebab Palestina adalah gambaran daripada iblis atau setan. Coba tampilkan dulu. Puji Tuhan. Ya. Ini Mesir. Ini Laut Tengah. Disinilah berkedip. Ini Mesir. Puji Tuhan. Saudara bisa lihat? Ya. Puji Tuhan. Ini Laut Mati. Ya, ini Gosen. Ini Laut Mati. Jadi sebetulnya posisi Israel itu di Gosen. Ini tanah yang dipelihara oleh Tuhan. Malapetaka terjadi di sini sampai 9 kali, tapi Gosen tidak. Nah, sebetulnya kalau ditarik garis lurus sampai ke kanan itu jauh lebih dekat. Tapi harus melalui daerah Palestina, jalur Gaza. Tetapi Tuhan tidak menghendaki perjalanan bangsa Israel dari Gosen. Harus melewati Laut Teberau sampai perjalanan salib, sampai tiba di Kanaan. Tuhan tidak inginkan jalan pintas.
Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filistin itu adalah gambaran dari iblis setan. Demikian juga waktu Yesus disalib, prosesnya itu dimulai dari prosesnya itu dimulai dari Getsemane. Akhirnya dibawa sampai ke Golgota. Puji Tuhan, inilah yang disebut perjalanan salib. Dari penyembahan sampai penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Itu penyembahan yang benar. Kalau penyembahan berhala hanya sekejap mata tanpa proses salib. Penyembahan yang benar, Getsemane sampai Golgota. Inilah perjalanan dari gereja Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Sebab di balik salib ada Tuhan sediakan kemuliaan mempelai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan menunjukkan kepada kita suatu perjalanan yang benar, yang membawa kita sampai tiba pada tujuan akhir perjalanan rohani kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu jangan menginginkan sesuatu perkara di atas muka bumi ini hanya dengan sekejap mata. Loh, jangan mendambakan sesuatu di atas muka bumi ini hanya dengan sekejap mata tanpa salib. Itu jalan pintas. Itu tidak benar. Ujungnya nanti maut. Saya sebagai seorang gembala bertanggung jawab atas jiwa saudara. Sebab itu Tuhan memberikan apa yang Tuhan berikan kepada saya harus sampaikan dengan gamblang. Semoga saudara dapat memahaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, penyembahan adalah tanda penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Sama dengan Getsemane sampai ke Golgota. Itu penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Sama dengan Getsemane sampai Golgota. Itu yang dikerjakan oleh anak Allah. Itulah penyembahan. Penyerahan diri sepenuh. Penyerahan diri Yesus anak Allah sepenuhnya. Untuk taat kepada kehendak Allah Bapa. Itulah salib, itu kehendak Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semakin hari semakin dewasa dan menjadi bijaksana. Karena rahmat dan pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan di tengah-tengah perhimpunan ibadah kita sore ini. Injil Lukas kita kembali membaca. Injil Lukas 4 ayat 5. Baca kembali lagi. Demikian firman Tuhan. Lihat. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kita harus mengetahui di mana iblis setan menunjukkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kerajaan dunia dengan kuasanya. Di atas gunung yang sangat tinggi. Di atas gunung yang sangat tinggi. Inilah gambaran dari gereja yang palsu. Di dalamnya ada penyembahan yang palsu. Gunung yang tinggi itu kan rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, inilah gambaran dari gereja yang palsu. Di dalamnya ada penyembahan yang palsu. Kalau gereja gunung Tuhan, kalau gunung itu palsu, maka penyembahannya otomatis palsu. Tidak ada sesuatu yang palsu menghasilkan yang benar. Jangan kita gunakan berbahasa berbohong demi kebaikan. Tidak ada. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi, maka berangkat dari sinilah saya menyadari dan kita juga harus meyakini ternyata ada juga gunung yang palsu. Sekalipun terlihat sangat tinggi dan megah. Sehingga di dalamnya ada penyembahan yang palsu. Lihat saja
di hari-hari terakhir ini. Dan itu sudah nyata sekali. Lihat dalam Wahyu. Mari, Wahyu pasal yang ke-17. Memang kalau terjadi penyingkapan rahasia firman, tentu segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Satu kali seorang hamba Tuhan berkata kepada saya tidak seperti Bapak Pendeta Daniel Sitohang. Sampai satu kata pun terus dikejar. Tapi risikonya bisa juga nanti menusuk hati. Dalam hati saya, biar saja. Supaya ibadah pelayanan di atas gunung Tuhan tanpa kepalsuan. Puji Tuhan. Supaya nyata kemurnian. Wahyu 17 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Penghakiman atas Babel. Ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Ya. Dan di tangannya ada suatu cawan emas. Di tangannya ada suatu cawan emas. Terus Penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. puji Tuhan. Lihat, di tangan perempuan itu ada cawan emas. Artinya seolah-olah perempuan ini, gereja ini hidup di dalam penyembahan yang benar. Tetapi sayangnya cawan ini penuh dengan dua perkara. Satu, kekejian. Dua, kenajisan percabulannya. Nah, saudara, amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat, kita telusuri sepak terjang gereja yang palsu ini. Dimulai dengan tentang kekejian. Kekejian itu puncaknya pada masa aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun. Ya, korban sehari-hari akan dihentikan. Itulah satu korban sembelihan. Ya, korban sembelihan itu menunjuk ibadah dan pelayanan. Sebab orang yang mau hidup beribadah harus menanggung sengsara salib. Amin, saudaraku. Dua, korban santapan. Itu menunjuk firman Allah sebagai makanan rohani kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka menghentikan korban sehari-hari ini disebut dengan pembinasa keji. Jadi antikris itu disebut dengan pembinasa keji. Dan kalau mereka sudah memasuki bait Allah, ini akan dihentikan korban sehari-hari. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya banyak di hari-hari ini setan sedang merusak gereja Tuhan. Setan sedang mengobrak-abrik gereja Tuhan. Sekarang ini gereja sepertinya hidup dalam penyembahan. Tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa lain, dengan biasa berkata sikaraba. Tetapi anehnya mengesampingkan korban santapan, mengesampingkan firman Tuhan, tiba-tiba dalam penyembahan. Sebetulnya ibadah semacam ini merupakan kekejian. Kalau gereja menyadarinya. Tetapi untuk kita sore ini kita disadarkan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Kita tidak perlu baca ayatnya dalam Daniel. Pada saat pembinasa keji berdiri tempat kudus, mereka menghentikan korban sehari-hari. Satu, korban sembelihan menunjuk ibadah dan pelayanan. Di situ kita memikul salib, korban sembelihan. Yang kedua, korban santapan. Itulah firman Allah. Supaya apa? Nanti tergenapilah apa yang dialami oleh Yusuf waktu dia di Mesir mendahului saudara-saudaranya dan ayah dan ibunya.
Dan juga tergenapilah nubuatan Amos pasal yang ke-8 ayat 11, di mana Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Sehingga rebahlah teruna-teruna dan anak dara yang cantik-cantik. Teruna ini dan anak dara menuju kehidupan rohani yang masih muda, belum dewasa. Dara itu perempuan yang masih muda, teruna itu pemuda yang belum dewasa. Itu nanti rebah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, bagaikan burung Raja Wali, burung Nasar, yang terbang tinggi di udara dengan kekuatan dua sayapnya. Berlari tidak pernah jatuh, berjalan dan tidak akan pernah lelah. Ada kekuatan luar biasa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ada lagi yang sangat unik, yang tanpa disadari bisa mengecoh gereja Tuhan di hari-hari ini. Lihat. Semoga mata rohani kita tercelik ya. Semoga mata rohani kita tercelik. Baik, baca lagi. Ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu, Ya, kain ungu dan kain kirmisi, yang dihiasi dengan satu emas, permata, dua permata, dan mutiara. Puji Tuhan. Sebenarnya perempuan ini memakai kain ungu dan kain kirmisi. Apa kain ungu? Menunjuk suatu kemuliaan sang raja. Itu menunjuk kepada kemuliaan sang raja. Seolah-olah Yesus memerintah dan menjadi raja dan berkuasa di situ. Memang Yesus menjadi raja besar, raja agung. Tapi Tuhan memilih kita menjadi raja-raja kecil di bumi ini untuk memerintah di bumi. Ternyata atributnya itu hanyalah kepalsuan. Amin, saudaraku. Kemudian kain kirmisi itu menunjuk sengsara salib. Kain kirmisi warna merah itu menunjuk kepada sengsara salib. Saudara, tidak sedikit, tidak jarang, bukan tidak sedikit, tidak jarang sidang jemaat mendengar suatu pernyataan. Tuhan sudah menderita untuk kita di kayu salib, maka kita tidak perlu lagi menderita. Itu suatu pernyataan atau statement yang keliru, menyesatkan gereja Tuhan. Seperti inilah perempuan Babel. Seolah-olah dia memakai kain ungu, seolah-olah ada dalam kemuliaan rajani, seolah-olah ada dalam memikul salib, tetapi kenyataannya tidak. Apa buktinya? Tidak jarang ada pernyataan dalam sebuah gereja mengatakan Yesus sudah menderita, maka kita tidak perlu menderita. Ini suatu tipuan yang begitu keliru. Dan tipuan ini, saudara, kalau kita tidak mengerti pengajaran mempelai, akan terkecoh. Tidak sedikit orang kaya terkecoh dengan pernyataan seperti itu. Tiba-tiba dalam suatu pernyataan, seorang hamba Tuhan berkata, kita ada di dalam ruangan maha suci. Tetapi dia tidak mengerti soal pintu gerbang, halaman, pintu kemah dan ruangan suci. Itu semua tidak diterangkan. Kan sudah tidak benar. Paham maksud saya? Amen. Kan itu sudah tidak benar. Puji Tuhan. Tapi sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amen. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian selain kedua hal di atas,
perempuan Babel ini juga dihiasi dengan 3 perkara. 1 emas, 2 batu permata, 3 mutiara. Puji Tuhan, kalau berbicara tentang emas, step pertama kalau berbicara tentang emas, itu jelas berbicara tentang kemurnian. Emas kalau dilemparkan ke dalam api, semakin dibakar oleh api, dia semakin nyata nampak kemurniannya. Demikian juga batu permata, satu barang yang sangat berharga dan mulia. Itulah karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Banyak karunia, tapi sumbernya dari Roh yang sama dan yang satu. Seolah-olah seperti itu. Kemudian dihiasi dengan mutiara. Dihiasi dengan mutiara. Menjadi suatu kehidupan yang berharga. Itu mutiara. Tapi tentu tidak lepas dari proses salib. Sebab untuk menjadi mutiara barang yang berharga, satu benda kecil berupa batu, benda padat, dia akan terlebih dahulu menyobek satu kerang di laut. Itu terlebih dahulu disakiti, dirobek, disakiti dagingnya. Barulah benda padat ini dimasukkan. Dengan tunggu jangka waktu yang sudah ditetapkan, akan menghasilkan suatu mutiara. Seolah-olah menjadi suatu kehidupan yang disebut mutiara lewat proses salib. Tapi sebetulnya tidak. Buktinya penyembahannya palsu. Gereja di hari-hari ini sedang marak dengan kepalsuan semacam ini. Maka di waktu yang tersisa ini, jangan saudara bersungut-sungut di dalam hal memikul salibnya. Kita tidak bisa mengubah satu masa dan satu waktu. Tetapi kita bisa menunjukkan masa sekarang ini menjadi suatu masa yang baik. Dan kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa yang sedikit ini dengan maksimal. Amin. Tunjukkanlah suatu masa yang baik di hadapan Tuhan. Dan waktu yang tersisa ini manfaatkan sebaik mungkin. Puji Tuhan, tanda kedatangan Tuhan sudah jelas. Penggenapan firman sudah mulai nyata. Ibadah sudah mulai dipersempit ruang lingkupnya. Sudah siap dengan kondisi rohani seperti ini Tuhan datang? Saya yakin belum. Berarti kita masih butuh ibadah. Di tengah-tengahnya kita harus senantiasa memikul salib. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tetapi sesungguhnya ini adalah gereja yang palsu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Nah, itulah tentang penyembahan. Artinya ada 2. Yang pertama, menghadap kepada satu pribadi. Amin. Sekarang tentang penyembahan arti kedua, tunduk serta mencium kaki Allah. Itu arti yang kedua dari penyembahan, tunduk serta mencium kaki Allah. Jadi sekarang tentang tunduk serta mencium kaki Allah. Wujud nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau kita datang di ujung kaki salib Tuhan seperti Maria, menunjukkan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia, tidak bagi yang lain. Hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Wahyu 4. Wahyu pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat 10.
Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Terus. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Terus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, Ya. yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Terus. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian Ya. dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Terus. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia. 24 tua-tua tersungkur di hadapan Dia, anak domba yang duduk di atas tahta itu. Terus. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Terus. Dan mereka melemparkan mahkota 24 tua-tua bermahkotakan emas, melemparkan mahkota itu. Terus. di hadapan tahta itu Ya. sambil berkata, Terima kasih. Puji Tuhan. Perhatikan ya. Setiap kali 4 makhluk memuji Tuhan, tersungkur dalam kesempatan yang lain, tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Itulah kegiatan dari 24 tua-tua. Puji Tuhan. Jadi bukan pada masa Wahyu 11 ayat 16 sampai 18 saja, bukan. Memang dari awalnya saja tua-tua ini. Setiap kali 4 makhluk menaikkan puji-pujian yang nyaring. Dalam kesempatan yang lain, 24 tua-tua segera tersungkur di hadapan Dia, anak domba. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kemudian 24 tua-tua itu sambil melemparkan. Kemudian, saudaraku, pada saat mereka tersungkur dan menyembah anak domba Allah yang hidup sampai selama-lamanya, disertai dengan melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu. Disertai dengan melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu. Artinya, kalau mereka tersungkur di hadapan anak domba dan sujud kepada Dia sampai selama-lamanya, disertai melemparkan mahkota emas itu di hadapan anak domba, artinya bagi kita ialah segala kemuliaan hanya bagi Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita datang menghadap tahta kasih karunia dengan ketulusan hati. Imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, hendaklah kiranya datang melayani Tuhan dalam tanda tahbis, ditandai di dalam tanda tahbisan yang benar dan suci, supaya tidak terlihat, tidak melekat di dalam dirinya hal-hal yang najis. Biarlah kita datang menyembah Tuhan dalam tahbisan yang benar, yang suci. Jangan kita melayani untuk mencari puji-pujian, untuk mencari hormat, karena itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Jangan keraskan hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Roma 11 ayat 36. Sebelum kita kembali membaca Wahyu 4. Roma 11 ayat 36, baca. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 34 mulai? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Terus? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Puji Tuhan. Yang pasti kita lebih baik kita dengar-dengaran saja. Dengar nasihat Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ya. Sehingga ia harus menggantikannya? Iya. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
Ini harus kita ketahui dengan pasti. Dan kita harus sadari dengan sungguh-sungguh. Supaya kita datang melayani Tuhan bukan untuk mencari puji-pujian. Karena itu merupakan perbuatan sia-sia. Terus. Dan oleh Dia. Terus. Dan hanya kepada Dia. Terus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya. Di atas tadi itu sebabnya saya kemukakan. Biar kita datang melayani dalam ketulusan hati. Itu saja. Titik. Itu penyembahan yang benar. Dan yang berkenan. Menyukakan hati Tuhan. Tidak usah pakai iri-iri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sadar? Amen. Mau disadarkan? Tidak usah pakai iri-iri. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali memperhatikan Wahyu pasal yang keempat. Kita selidiki penyembahan dari 24 tua-tua ini. Supaya ini menjadi suatu teladan yang harus kita ikuti. Wahyu 4 ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ya. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ya. Yang memakai pakaian putih. Ya. Dan mahkota emas di kepala mereka. Puji Tuhan. Di atas tahta itu duduk 24 tua-tua. Berarti ada 24 tua-tua, ada 24 tahta, di atasnya duduk 24 tua-tua. Istri pertama, mereka memakai pakaian putih. Puji Tuhan. Saudara, pakaian putih itu sama dengan lenan halus yang ditulis di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9 yang merupakan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan. Dan juga pakaian putih itu merupakan suatu tabiat atau perbuatan atau perilaku yang sudah dicuci bersih di dalam darah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, mahkota emas di atas kepala mereka. Mahkota emas ada di atas kepala mereka. Itu tadi yang dilemparkan di hadapan tata. Jadi saat mereka tersungkur dan menyembah Allah yang hidup sampai selama-lamanya, disertai dengan melemparkan mahkota emas di atas kepala mereka. Amin. Puji Tuhan. Mahkota emas ada di atas kepala mereka. Nah, inilah yang dilemparkan oleh 24 tua-tua saat mereka tersungkur dan sujud menyembah Dia sampai selama-lamanya. Tetapi kemuliaan Tuhan melebihi kemuliaan mahkota emas. Amin. Mereka ini 24 tua-tua. Di atas kepala mereka ada mahkota emas di atas kepala mereka. Mahkota emas ada di atas kepala mereka. Tetapi kemuliaan Tuhan melebihi kemuliaan dari mahkota emas. Melebihi dari yang ada ini. Kalaupun satu kali kelak kita sudah berada pada puncak karir, Tuhan berkati, Tuhan permuliakan, kita tinggal mengucap syukur. Jangan kita lupa bahwa Tuhan yang sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa dunia. Jangan lupa. Jangan lupa. Kita hanya menyembah Dia. Kita hanya berbakti kepada Dia, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita baca ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Ya Tuhan dan Allah kami. Ya. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Pada saat mereka melemparkan mahkota emas di hadapan tata itu, sambil berkata, Ya Tuhan Allah kami. Terus. Engkau layak menerima puji-pujian. Engkau layak menerima puji-pujian. Layak menerima hormat. Layak menerima kuasa. Terus. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Tuhan berhak untuk menerima segala kemuliaan.
Karena kita sadar bahwa semua yang ada ini dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kita tidak boleh terlena di atas muka bumi ini. Tadi saya sudah katakan, kalaupun kita sudah mencapai suatu cita-cita, tidak boleh terlena di bumi ini. Kita belajar dengan suatu penyembahan yang benar, yang ditunjukkan, yang telah diteladani oleh 24 tua-tua. Puji Tuhan. Kalau memang kita sudah tersungkur di kaki salib di rumah masing-masing, tapi bukti nyata harus terlihat dalam perbuatan kita masing-masing. Yang menunjukkan suatu sikap bahwa segala kemuliaan hanya bagi Dia. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Dan kita semakin dewasa, puncaknya menjadi tua-tua rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibadah ini tidak boleh jalan di tempat. Kerohanian kita tidak boleh di jalan tempat. Kita harus sampai kepada penyembahan yang benar. Sampai menjadi tua-tua rohani. Sehingga kita layak untuk mengerjakan semua yang ada ini. Puji Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 11. Ini sangat sinkron dengan Wahyu 11 ayat yang ke-16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, Ya. di atas tahta mereka, Ya. tersungkur dan Ya. menyembah Allah. Perhatikan, di sini kembali dinyatakan bahwa 24 tua-tua duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Namun perhatikanlah tindakan mereka di sini ialah tersungkur dan menyembah Allah. Tersungkur dan menyembah Allah berarti segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mereka itu tidak mempertahankan kedudukan mereka. Mereka itu tidak mempertahankan tata-tata di mana mereka duduk di atas tata-tata itu. Jangan sampai kelak setelah kita tiba pada satu titik dipercayakan suatu cita-cita, menggapai cita-cita, tetapi kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali waktu kita harus tinggalkan kedudukan itu dan segera tersungkur dan sujud menyembah hanya kepada Dia. Amin. Tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Memang itu hak, tapi tidak perlu harus dipertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Supaya selanjutnya kita bisa mengosongkan diri, selain itu mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19 ini adalah merupakan penyembahan dari 24 tua-tua yang benar, yang menjadi contoh teladan yang baik untuk kita ikuti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan sudah tunjukkan, Tuhan sedang memimpin kita dan membawa kita kepada suatu penyembahan yang benar. Sebenarnya kehidupan kita ini persis seperti perempuan Samaria. Awalnya waktu dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, Yesus memulai pembicaraan, lalu perempuan Samaria berkata bahwa Yahudi dan Samaria tidak ada hubungannya, tidak bersinggungan. Ternyata perempuan Samaria ini betul-betul dalam kenajisan. 5 laki-laki ditambah 1 laki-laki, hidup dengan 5 laki-laki dengan tambah 1 laki-laki. Waktu berbicara dengan Yesus tambah 1 laki-laki, ada 6. Namun pada akhirnya
setelah dia disucikan oleh air firman, oleh air basuhan, air firman basuhan, di situ ada suatu pengagungan, di situ ada suatu tanda penyembahan yang benar. Sebab dia berkata, nyata sekarang bagiku bahwa engkau adalah seorang nabi. Tapi belum sempurna penyembahannya, karena Tuhan melihat penyembahan mereka masih di atas gunung dan di tempat-tempat yang lain, masih ke arah Yerusalem, bersifat yang lahiriah. Akhirnya Tuhan memimpin perempuan Samaria ini sampai kepada penyembahan yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang sekarang Tuhan nyatakan. Tuhan sedang memimpin kita. Tuhan membawa kita nanti sampai kepada penyembahan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Jangan kita lagi mempertahankan harga diri, egosentris, kepentingan diri. Aku tidak ada lagi di dalam diri ini, selain Tuhan yang bertahta. Kalau masih ada di antara kita, minta ampun. Ayo belajar rendah hati dan lemah lembut, supaya keakuan itu tidak bertahta di hati ini lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing, kalau itu nyata dalam nikah, itu bagaikan singa berdampingan dengan anak domba. Anak yang lepas sabi memegang lubang ular tedung. Tidak ada permusuhan. Kalau Tuhan yang memerintah di hati, tidak ada permusuhan. Amin. Tapi kalau keakuan masih nyata di hati, Pak, di situ terjadi gap dan perselisihan, tidak ada damai sejahtera. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo segera kita tinggalkan tata, kalau memang waktunya kita menyembah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu ayat 17 langsung. Sambil berkata, Ya. kami mengucap syukur kepadamu, Ya. ya Tuhan Allah, Mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Terus. yang maha kuasa, Yang ada. dan sudah ada. Yang sudah ada. Harusnya dilanjut yang akan datang. Tapi di sini terus. Karena engkau telah memangku kuasamu yang Iya. besar, Terus. dan telah memulai memerintah sebagai raja. Puji Tuhan. Suatu rahasia kembali Tuhan mau nyatakan bagi kita sore ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Perhatikan. 24 tua-tua ini, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang maha kuasa. Pendeknya, ada ucapan syukur. Tanda bahwa mereka hidup dalam, kalau ada ucapan syukur, itu merupakan tanda bahwa mereka hidup dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan kasih karunia. Kalau kita limpah kasih karunia, di situ ada ucapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Kalau kita limpah kasih karunia, di situ ada ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Juga kalau kita berbagi kepada orang lain, itu tanda kelimpahan. Kita dapat berbagi, kita dapat memberi orang lain, itu tanda kelimpahan. Seperti Rut membawa hasil tuaian dari ladang, dia memberi kepada Naomi mertuanya itu, sehingga Naomi limpah ucapan syukur. Dia sangat terheran-heran melihat hasil tuaian itu, sehingga dia tanpa sadar keluar kata-kata, diberkatilah dia yang sudah mengizinkan engkau bekerja di ladangnya. Itu ucapan syukur.
Jadi ucapan syukur itu terjadi karena ada kelimpahan kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji syukur sudah sembuh dari penyakit. Puji syukur diberkati. Puji syukur dapat bisnis, ada pekerjaan, menerima gaji. Puji syukur diberi kesempatan beribadah dan melayani sore ini. Karena kelimpahan kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Puji Tuhan. Saudara, selanjutnya mereka ucapan syukur itu mereka tujukan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Seharusnya dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, yang kalimat yang ketiga adalah yang akan datang. Yang ada, yang sudah ada. Kalimat pertama yang ada, kalimat yang kedua yang sudah ada, kalimat yang ketiga seharusnya yang akan datang. Itu yang benar. Tetapi kenyataannya di sini persamaan dari yang akan datang adalah karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dia sudah datang dan memerintah sebagai raja. Amin. Itu maksudnya. Yang akan datang. Dia sudah datang dan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya ketika menyelidiki ini dan Tuhan memberi pemahaman ini, saya bersyukur, terima kasih. Jadi akhirnya barulah terjawab sekarang. Yang akan datang adalah kalimat yang ketiga. Dia datang sebagai raja dan mempelai pria sorga untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, kita lihat perkara itu di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 8, loncat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, Ya. firman Tuhan Allah Ya. yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tadi kan juga mereka sebut yang Maha Kuasa. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, betul? Amin. Puji Tuhan. Di sini pun ada pernyataan Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Berarti yang awal dan yang akhir. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Inilah yang Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kepada Dia inilah tadi 24 tua-tua mengucap syukur. Begitu bukan? Amin. Puji Tuhan. Lalu ayat 18, 17, 18. Ketika aku melihat dia, Ya. tersungkurlah aku di depan kakinya, Ya. sama seperti orang yang mati. Sama seperti orang yang mati berarti tidak berdaya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan membawa kita kepada suatu peristiwa yang ajaib, teramat lebih saat Tuhan mau menyatakan pembukaan dan kita terima dengan rendah hati, kita betul-betul tidak berdaya. Tuhan singkapkan segala sesuatunya. Kalau kita betul-betul rendah hati, kita tidak berdaya. Karena hanya Tuhan saja yang benar. Amin. Puji Tuhan. Terus? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di Ya. atasku, Ya. lalu berkata, Ya. jangan takut. Jangan takut. Terus? Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Tetapi perlu untuk kita ketahui, Yesus Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang dinyatakan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir, akan memberi kekuatan dengan tangan kanannya bagi kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 18. Dan yang hidup. Ya, dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kemudian yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, persamaannya. Yang ada sama dengan, terus yang hidup, terus Aku telah mati. yang ada, yang sudah ada sama dengan aku telah mati.
yang akan datang. Bersamanya Namun lihatlah aku hidup dan memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur hanya kepada Dia yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia Alfa Omega, awal dan akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, awalnya Dia hidup. Kemudian turun ke bumi, hidup. Lalu mati di atas kayu salib, hari ketiga bangkit. Hidup untuk selama-lamanya sebagai Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Itulah penyembahan daripada 24 tua-tua di dalam Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita patut bersyukur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Tidak salah kalau diberkati, sesudah diberkati mengucap syukur, tidak salah. Sebab memang ada ayatnya, mengucap syukurlah dalam segala hal dalam Kristus, kepada Allah dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Memang tidak salah. Tetapi ucapan syukur yang ditunjukkan oleh 24 tua-tua ini adalah soal mengenai bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, soal Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dia mengerjakan pekerjaannya sebagai yang hidup, kemudian mati, kemudian hidup, dan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kepada Dialah kita mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Dulu saya hanya mengerti mengucap syukur ketika saya mendapat suatu pekerjaan yang baik, kontrak baru. Tapi sekarang belajar untuk mengucap syukur kepada Dia yang kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Dia Alfa Omega. Dia hidup, kemudian mati, Dia hidup. Ini suatu pekerjaan yang begitu mulia, agung dan mulia. Suatu perjalanan yang tidak pendek. Suatu pergumulan yang panjang. Tapi sudah ditunjukkan kepada kita. Kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 1 ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat. Ya, salam kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ini keluarga Allah, sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon, mendapat salam dari Tuhan Yesus sesuai dengan ada yang tertulis. Salam hangat dalam kasih Kristus. Lanjut. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Terus. Kasih karunia dan damai sejahtera. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia. Damai sejahtera menyertai ketujuh sidang jemaat tidak terkecuali sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Terus dari Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang sebagai Raja dan memerintah sampai selama-lamanya. Dia yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Siapa yang menyertai kita? Alfa Omega. Siapa Dia? Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pasti di hari-hari ini Tuhan sedang memimpin penyembahan kita
kepada suatu penyembahan yang benar dan berkenan. Penyembahan yang benar dan berkenan itu merupakan penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah yang menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita dari Dia yang Maha Kuasa, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Puji Tuhan. Sore ini Tuhan sedang mengulurkan dua tangan kasih untuk menolong kita. Tangannya sedang terulur kepada orang yang susah, kepada kita semua. Tuhan membawa kita dengan kekuatan tangannya mendekat kepada Dia. Kalau Tuhan sudah membawa kita selama di bumi ini, sudah ditebus dari dosa dunia ini. Jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa baktikan diri kepada Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Jangan menginginkan sesuatu perkara hanya sekejap mata, sekedip mata. Itu jalan pintas, saudara. Ikuti jalan salib. Selamat. Jalan pintas, ujungnya maut. Kalau memang di sini terasa, salibnya terasa sekali untuk dipikul di tengah ibadah, bertahan, sabar, bertekunlah. Tuhan pasti menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Dari Dia Alfa Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.